Salam, salam sejahtera, salam sehat, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Suatu ketika orang banyak datang kepada Yesus dan memberitahukan bahwa orang-orang Galilea banyak dibunuh oleh Pilatus, dan darah mereka menjadi bercampur baur dengan persembahan mereka. Lalu Yesus menanggapi kata-kata itu karena mereka orang-orang yang datang itu kepada Yesus berpikir bahwa orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus itu dibunuh oleh Pilatus karena dosa. Maka itulah sebabnya mereka mendapat musibah penderitaan. Maka Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang itu lebih besar dosanya dengan orang-orang Galilea yang lain? Belum tentu," kata Yesus. Orang-orang itu adalah orang-orang berdosa semua. Tetapi apabila kamu tidak bertobat, kamu pun akan mendapat ganjaran yang sama dengan mereka itu. Akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama dengan mereka itu. Itu dijawab oleh Yesus. Jadi dia katakan, "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian juga." Itu. Lalu kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya dengan memberi sebuah perumpamaan kepada orang-orang itu. Ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Suatu ketika pemilik pohon ara ini datang dan melihat bahwa pohon ara itu apakah sudah berbuah atau belum. Ternyata belum. Lalu pemilik pohon ara ini berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Saya sudah 3 tahun datang melihat dan ingin mengambil buah pohon ara ini, tetapi hingga saat ini saya belum menemukannya. Maka saya meminta kamu tebanglah pohon ini, karena percuma dia hidup di kebun anggur ini." Lalu pengurus kebun anggur itu berkata kepada pemilik kebun anggur itu, "Biarlah dia tumbuh. Saya akan mencoba untuk memancingnya supaya berbuah dengan cara merawatnya dengan lebih baik, mencangkuli di sekelilingnya, lalu memberikan pupuk. Mudah-mudahan tahun depan ketika Tuhan datang di pohon ara ini sudah berbuah. Apabila tidak, maka tebanglah." Itu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang datang memberitahukan kepada Yesus bahwa orang-orang Galilea yang bersalah atau berdosa menjadi menderita akibat dari perbuatan mereka, ya, dibunuh oleh Pilatus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita refleksikan, mau kita renungkan dari bacaan Injil ini? Yang pertama,
Menarik kata-kata Yesus tadi, jawaban Yesus kepada orang banyak yang datang memberitahukan kepada Yesus bahwa banyak orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Dalam pikiran orang yang datang memberitahukan itu ialah bahwa orang-orang Galilea ini dibunuh oleh Pilatus atau memperoleh penderitaan musibah seperti itu oleh karena mereka telah berbuat dosa di masa lalu mereka, maka mereka dihukum oleh Pilatus. Tetapi jawaban Yesus mengatakan belum tentu mereka semua itu adalah orang-orang berdosa. Jadi kita langsung bisa membayangkan bahwa ada juga orang-orang yang memperoleh penderitaan bahkan musibah yang sangat besar, padahal dia adalah orang-orang beriman, dia adalah murid Kristus. Maka itulah sebabnya Yesus mengatakan, sangkamu mereka itu semua orang-orang berdosa? Belum tentu. Jadi kalau demikian, mungkinkah Allah membiarkan orang-orang beriman, murid-muridnya hidup dalam penderitaan? Kalau mereka memang bukan orang berdosa yang dibunuh itu, yang mendapat musibah itu. Tentu tidak. Allah tidak membiarkan umatnya, umat pilihannya, murid-muridnya, umat kesayangannya menderita di dunia ini. Tetapi ada saat-saat tertentu Allah memakai mereka, Allah menyatakan keberadaannya melalui orang-orang beriman tersebut. Ya. Jadi sebenarnya Allah tidak menginginkan para muridnya, para rasul, para martir menderita. Tetapi Allah melalui diri mereka menyatakan kuasanya, dan juga dengan demikian orang banyak menjadi semakin percaya kepadanya. Jadi Yesus juga mengalami hal yang sama di kayu salib. Dia menderita secara manusiawi, tetapi dengan penderitaan dan pengorbanannya melahirkan keselamatan bagi siapapun saja yang melihat dan yang percaya kepadanya. Maka kira-kira demikian apa yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa mereka itu belum tentu semua orang berdosa. Bahwa mereka melawan pemerintahan barangkali iya, tetapi mereka belum tentu melawan titah atau perintah Allah. Jadi mereka itu bahkan akan memperoleh keselamatan. Mereka itu bahkan akan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Maka dengan demikian diberikan sebuah perumpamaan sebagai lanjutan dari keterangan Yesus kepada orang-orang yang memberikan berita itu. Perumpamaannya tadi dengan terang kita dengarkan tentang pohon ara yang tidak berbuah di kebun anggur. Ya, pemiliknya sudah datang untuk melihat pohon ara itu, dan sudah 3 tahun dia datang bolak-balik untuk melihat dan berharap akan mengambil buah pohon ara itu, tetapi tidak ada. Maka kesabarannya habis, lalu kemudian dia menyuruh untuk menebang pohon ara itu. Tetapi penjaga atau pengurus kebun anggur itu memberikan usul supaya diberikan kesempatan 1 tahun lagi. Dan pada saat diberi kesempatan itulah pengurus kebun anggur itu akan berusaha membuat supaya pohon ara itu berbuah. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Mari kita tarik benang merah
tadi, di mana ada orang yang tidak berdosa tetapi memperoleh musibah atau bahkan cepat dipanggil oleh Tuhan, ya, dengan perumpamaan Yesus ini. 3 tahun itu dalam permenungan saya sebagai simbol dari umur manusia yang dipersingkat 1 tahun dari masa kecil sampai masa remajanya, 1 tahun dari masa dewasanya hingga menuju masa tua, dan 1 tahun masa tua, dan tahun keempat nanti dia akan dilihat apakah menghasilkan buah atau tidak. Jika tidak, akan ditebang. Ini adalah sebuah kesempatan kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada manusia. Pemilik pohon ara itu ialah Allah sendiri. Pohon ara itu adalah kita, manusia. Pengurus pengurus kebun anggur itu ialah Yesus Kristus yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih lama. Nah, apakah Allah membiarkan kita hidup dalam penderitaan dan keberdosaan? Seperti yang saya katakan tadi di atas, tentu tidak. Justru sebaliknya, Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan hidup kepada kita untuk bertobat dan beralih dari cara hidup kita yang lama, yang kacau, ke cara hidup yang baru, yang lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Maka itulah Yesus mengatakan, biarlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Siapa tahu tahun depan dia akan mengeluarkan buah. Artinya pertobatan memang baru dikatakan sebuah pertobatan kalau menghasilkan buah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kita menemukan di sini betapa besar kasih dan cinta Yesus Kristus kepada manusia. Banyak ciptaan-ciptaan lain yang merasa iri dengan manusia. Bahkan malaikat sekalipun merasa iri terhadap manusia. Malaikat sekali berpaling dari Allah, mereka akan langsung menjadi setan. Tetapi manusia berkali-kali jatuh ke dalam dosa, berkali-kali melawan kehendak Allah. Bahkan berkali-kali manusia itu meninggalkan jalan Tuhan, jalan yang telah diberikan oleh Allah. Allah tetap memberikan pengampunan, Allah tetap memberikan kerahimannya untuk kita manusia. Kita tidak pernah dibuangnya begitu saja. Tetapi apabila saatnya kita tiba dan kita tidak bertobat, maka pada saat itu juga kita ditebang, ya, dan kita akan binasa. Maka dengan demikian, kesempatan hidup yang diberikan kepada kita pada saat ini adalah bukan kesempatan untuk berbuat jahat atau untuk berpaling dari jalan Tuhan, tetapi sebaliknya untuk bertobat, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kembali kepada Dia yang menciptakan kita. Maka kesempatan itu harusnya tidak disia-siakan oleh manusia, sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh siap kapanpun saja membuahkan hasil dalam perbuatan-perbuatan baik kita yang dirindukan oleh Allah untuk dipanen dari diri kita, dari kita masing-masing sebagai murid-murid Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan kata-kata pengurus kebun anggur
Jika dia tidak berbuah tahun depan, maka tebanglah. Sebelum kita, Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, ditebang, dan sebelum kita semua binasa dengan cara demikian, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab kita tidak tahu kapan saat kita akan tiba. Maka waspadalah dan berjaga-jagalah, dekatkanlah diri kepada Tuhan, bertobat, dan kemudian berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang dan selama-lamanya. Amin.